Shalom, terima kasih atas kesempatan. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Lembaga Alkitab memberi judul Hal Kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Dikatakan berbahagia kita semua yang telah membaca dan mendengarkannya. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan kita, dan tema perenungan kita pada pada saat ini yaitu janganlah kita khawatir. Kata jangan didefinisikan sebagai larangan atau tidak boleh kita lakukan. Dan kata khawatir didefinisikan sebagai rasa takut atau rasa cemas akan segala sesuatu yang belum pasti akan terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pasti kita semua sering mendengar kata khawatir, atau bahkan kita semua pernah mengalami hal kekhawatiran tersebut. Misalnya kita khawatir akan apa yang hendak kita makan, khawatir akan apa yang hendak kita minum, khawatir akan pakaian kita, khawatir akan kesehatan kita, atau bahkan khawatir akan masa depan kita nanti. Dan ketika kita merasakan kekhawatiran itu akan membawa kita dalam keadaan yang kurang baik, atau keadaan yang membuat kita jauh-jauh untuk tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mengakibatkan
stres yang berlebihan. Maka dari itu firman Tuhan berkata kepada kita semua dalam bacaan kita saat ini, yaitu tentang hal kekhawatiran, dan juga Tuhan Yesus melarang ketika kita memiliki sikap kekhawatiran itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita sering mengalami kekhawatiran itu tentang apapun yang ada, tentang kesehatan kita, pekerjaan kita, khawatir akan keluarga kita, atau tentang apapun juga. Padahal di sini Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita semua dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, yaitu dalam ayatnya yang ke-25, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, dan akan apa yang hendak kamu pakai." Dan di sini merupakan suatu larangan kepada kita, yaitu tentang janganlah kita khawatir. Jadi teman-teman, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Dalam ayat ini sangat jelas firman Tuhan berkata kepada kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Yang pertama, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita. Di mana dalam ayatnya yang ke-26, Tuhan Yesus memberikan suatu contoh kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekal dalam lambungnya. Namun Bapa di sorga, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga, atau diberi makan oleh Tuhan Yesus. Apalagi kita sebagai anak-anaknya, pasti kita akan diberkati dan disertai oleh Tuhan ketika kita percaya dan kita taat kepadanya. Di sini juga karena kita merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia, yang berharga di mata Tuhan. Sebab itu kita janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak akan memberikan manfaat apa-apa dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ketika kita memiliki suatu permasalahan, janganlah kita putus asa atau kita tidak percaya kepada Tuhan atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Janganlah kita menyerah, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak usah khawatir karena Tuhan Maha tahu apa yang kita perlukan. Di sini ada cara untuk mengatasi kekhawatiran yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang ketiga, yaitu dalam ayatnya yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini merupakan cara-cara untuk mengatasi kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginan kita di dalam Tuhan, yaitu dalam doa dan permohonan.
dan juga dengan ungkapan syukur kita. Dan ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, apapun itu, segala kekhawatiran kita, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memelihara dan memberkati kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sekian jauh pembacaan Alkitab serta perenungan kita pada saat ini. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.